وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian kita meneruskan mutalaah kitab kita lagi, yaitu halaman 17. Kita ulangi sedikit lah. Faslun man intaqadha wudu'uhu harama 'alaihi arba'atu asya'a. As-salatu wa tawafu wa mas'ul mushafi wa hamluhu. Barang siapa yang batal wudunya, artinya siapa yang ada berwudu nambah hadas kecil, maka haram baginya melakukan 4 perkara. Namun di dalam kitab sini 4 perkara aja, cuma di kitab-kitab non-formal kita ada lagi lebih daripada 4 perkara ini. Yang pertama, semalam sholat. Nah, sudah kita jelaskan pada pertemuan minggu yang telah lalu. Baik itu sembahyang fardu atau sembahyang sunat, sekalipun hujan dan keramaian sembahyang jenazah, disuruh juga kita berwudu juga. Yang kedua semalam yaitu haram bagi orang yang kada berwudu itu tawaf. Maka tawaf itu wajib juga berwudu. Apabila kada berwudu maka kada sah tawafnya. Kemudian yang ketiga yang kita bicarakan pada hari ini yaitu memegang, dalam kurung menyentuh, bahasa Banjarnya tuh menjapai, mashafu Quran. Nah, menjapai Quran kada berwudu maka itu hukumnya haram, kada boleh kada berwudu. Walaupun 1 lembar kertas yang bertulis Al-Quran kita kada boleh menyentuhnya. Misalnya 1 lembar kertas Quran ini kan 1 lembar aja Pak. Lalu kita angkat, kita japai ini, maka menjapai 1 lembar kertas yang bertuliskan Al-Quran ini, bila ada berwudu maka hukumnya haram juga. Nah, jadi hati-hati banyak Pak. Nah, kemudian lagi atau papan tulis, ya Pak, yang hanya tulisannya Al-Quran, maka haram juga kita menyentuhnya. Nah, contoh yang kayak ini nah, sama nih. Ini yang di belakangnya, ini kan papan tulis kalau, maka sebenarnya di sini tulisannya Al-Quran, dan yang lain di sini. Maka bila dia angkat ini wajib berwudu. Kalau ingin acara apa di sini, mengangkat alih ini untuk membersih di belakang sini, maka mengangkat ini wajib berwudu menjapai papan tulisnya ini. Apabila ada berwudu menjapai papan tulisnya ini, maka hukumnya haram. Nah, sudah disampaikan ya Pak. Nah, jadi kada boleh juga apabila ada papan tulis bertuliskan Al-Quran ada yang lain, maka haram juga kita menyentuhnya. Dan tidak boleh juga menyentuh Al-Quran walau batik yang tebal. Ini misalnya Quran kalau ada boleh juga kita
mengangkatnya tadi berapik, apiknya ini kandang misalnya kayak ini. Nya ada orang kayak yang mana? Nah, jadi mulai ini jangan angkat ya. Asal berapik ya, nah ada boleh juga tetap. Misalnya ini Quran berapik ini boleh aja angkat. Nah ada boleh juga. Walaupun apiknya dari haramnya kita menjaga Quran dari walaupun berapik, nah tebal atau enam kandar tadi. Nah kecuali tabubur ada saja harta bayaran kita di rumah sekalinya mulai atas lemari debu jebur. Nah itu biasa mengenang buku lagi angkat aja dulu, angkat pulang ke atas lemari karenanya gugur seorang. Nah itu pada apa? Atau lagi misalnya kebanjiran amunnya hati selamatkan lautan kena Quran tadi. Nah jadi boleh aja walaupun kita ada buku menghadap kita buku misalnya laut Quran tadi dalamnya banjir, maka boleh aja walaupun tidak ada buku itu namanya darurat. Atau lagi misalnya kebakaran, nah ya Pak, melihat kita ada Al-Quran, api sudah gana, kita ini ada kehidupan, maka api sudah gana kekuatan kita karena angkat aja Quran tadi, ada apa, walau ada kehidupan, ya Pak, karena dalam keadaan darurat juga, jelas ya. Nah jadi kedua kita itu menyentuh Al-Quran apabila ada berwudu. Nah, kena ada dari di sini jawab di kitab ter. Nah, membaca Al-Quran itu tidak apa-apa walau ada wudu berdoa. Misal inilah turun membaca Quran, ini anggaplah bantalan misalnya. Lalu membaca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minan ula. Tuh ditekan tuh. Terus saja baca Qurannya ada apa? Asal jangan dijepet Qurannya tadi, ya. Among bantahannya tadi dijepet ada apa? Terus saja. Cuma hendak berwudu basah, tandanya pahalanya. Amun hendak kita usahakan aja membaca Quran tadi, kada berwudu boleh aja, tapi jangan disentuh Qurannya jangan dijabat. Nah jelas kan? Nah itu nama ketiga. Kemudian lagi nama keempat yaitu nomor sholat yang setelah yang keempat membawanya. Nah ada boleh juga ada wudu membawa Al-Quran untuk ada wudu, maka itu hukumnya haram. Menyentuh Quran aja ketika ada wudu, apalagi mengangkat ada wudu, nah makinnya itu lebih lagi menyentuh jalan wudu, apalagi mengangkatnya. Itu kita harus paham tuh. Ya nanti seorang bahari ada bahari benar Allah berselamatan ya kan, berselamatan tadi pajak lampu PLN lampu pajak lanjut. Jadi tuan rumah hati-hatilah kalau pindah saja Quran, kalau pindah sikap Quran, kalau pindah lingkar Quran.
lampu aja, ulama bayangkan di keselamatan kan. Lalu ya kita mengucap tenang aja Tuhan berbahaya, aman aja sudah aman aja dan Qurannya aman aja ya. Di mananya menganggap, di mana kemandap tuh sudah menduduki ya, no, banget karena ada pintar itu di salah langkah jalan lebih diduduki, jadi sekira-kira ada jejak orang, nah itu kurang pengertian dari kita. Sama kisah orang Bahari orang, nah ada kisah pulang, ada banyak kisah, di no, ya Pak, sambil minum kan Pak, mau nyanyi santai aja kita, pahalanya gono untuk ilmunya, oh ini sambil minum lebih afdal daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Nah, kalau sambil minum dulu benar. Nah, ingkas mana tadi lah, kayak gini. Nah, kisah orang Bahari ada pemahaman minantu loh mintuha tuntung bahuma kayak tuntung bahuma makanan di atas yuku, makanan di atas yuku. Jadi ucapan minantu ucap jadi di mana ya pakai awalnya ya, bukan ada minumnya di mana? Jadi kita kan makan dari atas yuku. Jadinya min Tuhan tadi dari kita benar rumah di sini itu ada pengertian lalu diambil sih dari tangan minanto tadi dicampurkan sih di sungai tadi itu secukup tadi sekali ucap pulang minanto tadi mau gunanya mau bupaknya belajar kada pintar ini kurang pengertian. Bisa orang Bahari badan terhadap. Nah, jadi kita menyentuh Quran aja ada guru, apalagi membawanya. Nah, itu ada guru. Terus jazidin kecuali, nah kita baca kitabnya perhatian ya. Kecuali bila disertai barang lain yang lebih banyak mengandung huruf, misalnya tafsir Al-Quran atau benda yang lain. Nah, bila banyak terjemahnya daripada Qurannya, boleh kita menyentuh walau tanpa wudu. Nah, misalnya ini kayak Yasin ya kan? Yasin ini kan terbanyak doanya, terbanyak di sini latinnya daripada Qurannya, maka boleh kita menyentuh Yasin ini kada bau tapi jangan dijabai hurufnya tadi, ada buku kada boleh dijabai hurufnya, tapi seperti risalah amalan itu kan terbanyak kreatif, terbanyak doa di situ, ada apa juga kita menyentuhnya, atau maulid buku burda ada buku ada apa karena ada banyak latinnya ada banyak burdanya daripada Qurannya. Nah itu ada apa, nah itu diantaranya kan. Atau lagi misalnya tafsir Jalalain, nah bolehlah menjawab tafsir Jalalain kada baudu. Jadi ujar dulu tafsir Jalalain itu boleh aja kita mengangkatnya itu ada wudhu boleh. Kenapa? Karena tafsir Jalalain itu menurut kisah terbanyak tafsirnya daripada Qurannya. Makanya tafsir Jalalain itulah judul apa Quran atau tafsirnya itu 10 ya terbanyak tafsirnya. Maka yang orang Bahari lah campurannya dihitungin kan. Orang Bahari itu bisa campur sahur kita banyak tafsirnya daripada Qurannya tafsir Jalalain kan.
Kalau tafsir yang lain kayak malah labid, nah itu pasti kamu sudah, karena itu udah banyak tafsirnya. Nah jadi boleh aja lah. Nah atau kita membawa Quran, kita nih membawa Quran, bodoh dulu ya, mantap di dalam tas. Nah ini kayak Quran, makanan kita angkat ke dalam tas ini dengan Quran aja. Tambahin di sini misalnya ubiaka, atau tambahin lagi di sini sapu tangan kah, atau tambahin di situ kacamata apakah. Sekira-kira di dalam tas ini hanya Quran aja. Jadi manakala kita di tengah jalan batal dulu, ada apa? Tetap aja kita bawa di dalam tas tadi. Nah, asal Yesidin tadi disertai barang yang lain. Nah, kalau tulisannya di kitab tuh, kecuali bila disertai barang yang lain boleh aja. Kayak itu jalannya tuh. Nah, jelas kan? Di dalam kitab Sabilul Muqtadir telah seandainya ada tukang kayak Taurat yang asli, Injil yang asli, seandainya ada dua, itu boleh aja kita menjabat walaupun ada berhubung. Nah, itu di dalam kitab Sabilul ada tuh. Dan haram menyentuh jilid atau kulit Quran yang berhubung dengan dia bila tidak berwudu. Ini misal Quran ini lapiknya Allah, jilidnya Allah. Nah, maka jilidnya ini haram juga. Menyentuh jilidnya ini karena alasannya karena ini bersatu lawan Al-Quran itu tadi. Nah, jelas kan? Nah, jadi jilidnya itu pun, kulitnya itu pun haram juga menyentuhnya. Firman Allah Ta'ala ya kan di dalam kitabnya tuh, la yamassuhu illal mutahharun. Quran tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Nah, kecuali orang-orang suci daripada hadas. Nah, Qurannya kan. Namun di dalam kitab Sabilul itu ditambah lagi oleh Datuk Kalampayan ada hadisnya pula, la yamassul Quran, janganlah menyentuh ia akan Al-Quran illa thahirun, kecuali orang-orang yang suci. Itu hadisnya tuh. Nah, jadi Quran itu luar biasa. Kita perlu hormati, kita perlu agungkan, kita perlu besarkan, jangan sampai kita meremeh-remehkannya. Nah, jadi misalnya bakas pelajaran buku agama anak-anak kita, ya malah di situ kan ada tulisan Quran, surah-surah pendek. Nah, jadi jangan sampai diulah bungkus kacang misalnya, nah, janganlah diiti-iti. Biasanya ada tuh di buku-buku kakanak anak-anak kita di sekolahan kan, buku-buku agama tuh jangan sampai diulah bungkus-bungkus kacang, atau almanak yang dituliskan Al-Quran misalnya. Nah, imbah tanggal tahunnya tutup tuh jangan dibuang ke sampah. Nah, itu malamnya kita kada memuliakan lawan Al-Quran. Atau foto-foto ulama-ulama, biasa ada jadi almanak tuh, jangan sampai Mbah Tuntung sudah habis tahunnya dibuang lagi ke sampah, jangan. Nah, ya kan? Berarti kita ada menghormati namanya. Kemudian lagi hati-hati juga menulis undangan. Jangan sampai menulis undangan itu ada Bismillahirrahmanirrahim, undangan perkawinan misalnya. Sebab undangan itu ujung-ujungnya pasti bab sampah. Jadi langsung aja pada saat pakai Bismillahirrahmanirrahim, ya kan?
langsung aja diundang, berita undangannya aja langsung. Nah jadi mudah-mudahan kita lah kalau mengamalkan dan menghormati Quran nih, diceritakanlah kisah nyatanya bahwasanya ada seseorang yang ahli maksiat, ulangnya ini ahli pendosa, sekalinya meninggal dunia. Imbang meninggal tadi, banyak orang bermimpi bahwasanya orang ahli maksiat tadi disiksa benar di dalam kuburnya. Nah, kalau orang banyak dosa, ya wajarlah malaikat mengumpuli behemat benar. Kemudian lagi pada suatu saat ada orang-orang soleh yang bermimpi lawannya tadi, sekalinya diitihi oleh orang soleh, ulang yang disiksa tadi jadi disiksa lagi. Bahkan ditempatkan di sebuah tempat yang nyaman, bahkan dihiasi dengan pakaian surga. Jadi bingung orang soleh tadi, maka jadi menurut habar biarnya disiksa. Kenapa wah ini pindah nyaman bener nih? Lalu berkisah dengan ahli maksiat tadi, aku jadinya ada diisi anak. Ya, ada diisi anak. Kemudian anak itu tadi kusuruh belajar Al-Quran. Di waktu inya belajar lawan gurunya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka disitulah ada nama Allah, asma Allah yang pengasih bagi Maha Penyayang. Dengan sebab itu diangkatlah siksaku dengan sebab anakku tadi mau belajar Al-Quran. Nah, jadi anak-anak kita jangan sampai dari bisa ingin membaca Quran disuruh ini sekolah TK Al-Quran atau disuruh ke rumah-rumah guru, ya kan? Sekira-kira ini bisa membaca Quran, nah untungnya sampai kita juga di kubur ya. Sebab anak yang bisa membaca Al-Quran itu kena menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Mudah-mudahan ya lah. Nah, jangan sampai anak kita bisa membaca Al-Quran rugi benar. Bahkan Al-Quran ini lah saking hebatnya tuh ada satu padilan jar Nabi, siapa yang kawa membaca sehari 1000 ayat. Yuk, Nabi siapa? Lawan sahabatnya. Jadi ya sahabat ya Rasulullah, siapa yang mau membaca 1000 ayat sehari? Maka kami ini banyak enam haul juga, banyak enam paring. Ya. Jadi ujar Nabi, barang siapa membaca Alhaakumut Takatsur sampai habis, maka pahalanya itu, nilai pahalanya itu sebanding dengan membaca 1000 ayat. Nah, jadi apa ya? Surah At-Takatsur tadi. Ini bila sembahyang ya sudah, cucunya sudah tahu dan bila kain jadi imam aja dari kain surahnya pasti kuliah untuk Allah. Ini itu juga apa? Pasti kayak ini surahnya inam final untuk Allah. Jadi dihafal ya At-Takatsur itu. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunna jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sambil sembahyang baca ayat itu menhanap dapat padilan itu. Dan ada lagi padilan membaca Quran. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas dan Nabi 10 kali sehari, 10 kali namanya adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 10 kali sehari, maka itu diulahkan rumah di dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita mau mengamalkan ini. Memang kita berpandiran tahapnya 2 jam misalnya, sudah membaca ini itu kan ada baca di luar doa Allah.
Nah ini juga adalah yang sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah minggu yang akan datang masih ada lagi eh, haram bagi orang menang pada buku ini masih ada di kitab-kitab nambahnya kita mencari supaya menambah ilmu, menambah wawasan lawan kita segera taat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mm-hmm.